Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2701 mendekati target. Suara itu, tiba-tiba, seorang pria bermata elang, yang terbang menuju pantai di ujung timur Uzira, berhenti bergerak saat ia mendengar ledakan dahsyat. Sesaat ia menutupkan kedua tangannya ke telinga, menggunakan sayapnya untuk melindungi tubuhnya saat angin kencang bertiup menerpa dirinya. Pohon-pohon di sekitarnya terancam tumbang, sementara batu-batu kecil dan benda-benda di tanah, seperti dedaunan, terangkat ke udara, berterbangan di sekitar area tersebut. Saat dia merasakan hawa dingin merambati tulang belakangnya, suatu kekuatan yang mampu membunuh bahkan seseorang yang kekuatannya lebih tinggi dari level 119. Dia menyipitkan matanya erat-erat dan mengepalkan tinjunya. Siapa di balik ini? Rasanya tidak benar. Rasanya salah. Ia merasa tidak enak badan saat menyadari aura level 119, tetapi aura itu tampaknya bukan berasal dari makhluk level 119 sungguhan. Dipenuhi aura asing, penuh kekhususan yang sama sekali tidak biasa bagi Uzira, ia segera menghubungkan titik-titiknya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Alien penyerbu, tatapannya berubah lebih buruk saat kilatan pembunuh muncul di matanya. Uzira memiliki sejarah panjang dengan realitas Zokaro. Di masa lalu, ini adalah dunia yang hebat tanpa pemisahan, di mana bahkan Grandmaster dapat bepergian melalui laut, pergi dari satu benua ke benua lain. Namun ketika planet itu ditemukan oleh alien, untuk melindungi apa yang paling berharga bagi mereka, penduduk asli Uzira membuat keputusan yang pasti. Untuk melindungi tanah mereka dari penjajah, mereka mengintensifkan fenomena ekstrim di lautan dunia dan bersekutu dengan ras laut. Hal ini membuat orang asing jauh lebih sulit memasuki dunia mereka, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan kelompok seperti yang ada di depan pria ini. Untuk sepenuhnya menghentikan ancaman asing, penduduk asli Uzira, seperti pria ini, memburu penjajah di tanah mereka seolah-olah itu adalah olahraga yang mereka anggap serius. Kebencian muncul di wajah pria ini saat ia tiba-tiba merasa perlu menerima bahaya di depan dan memeriksa musuh. Ia mencari kelompok yang dituju sandranya, tetapi meskipun kelompok di depan ini bukanlah yang ia cari, ia tidak dapat menahan diri untuk memeriksa apa sebenarnya perasaan kuat ini. Aku akan menyembunyikan gerakanku dan menilai situasinya. Dia maju lagi, kali ini berjalan melintasi medan tanpa menggunakan sayapnya untuk terbang di sekitar area tersebut. Harus dikatakan bahwa tidak semua makhluk di benua itu akan memburu penjajah asing. Makhluk-makhluk Uzira tidak cukup bodoh untuk bertindak membabi buta. Jika situasinya tidak menguntungkan, bahkan makhluk-makhluk yang kuat pun akan menghindari masalah sendiri. Namun, ada imbalan yang besar berdasarkan tingkat ancaman yang dinetralisir, jadi ada juga yang menjadi pemburu bayaran dan setuju untuk mengambil risiko sedikit lebih besar daripada individu biasa. Jalgon melanjutkan perjalanannya, dan segera tiba di area di mana dia merasakan sumber tabrakan beberapa saat sebelumnya. Dia menemukan area yang rusak oleh sisa-sisa jasad manusia dan melindungi saluran pernapasannya. Bau daging busuk dan benda-benda yang membusuk mencoba menyerang hidungnya saat dia merasakan tanda kematian di tempat itu. Bahkan tanpa seluruh tubuh yang harus diselidikinya. Ia dengan cepat mengidentifikasi makhluk yang telah mati di sana, makhluk yang, meskipun ia adalah penduduk asli benua itu, tidak bersedih mengetahui kematiannya. Bahkan, senyum tipis terbentuk di bibir pria itu. Sepertinya kelompok yang ada di sini berhasil membasmi salah satu hama itu. Lumayan juga, mereka tidak mengambil apapun dari tubuhnya dan mereka tetap membasmi parasit ini. Meskipun makhluk Uzira memiliki perasaan benci yang sama terhadap alien, mereka tidak saling mencintai. Banyak suku dan pasukan di benua itu menjalani hubungan cinta-benci yang rumit, dengan pertikaian internal yang terjadi pada frekuensi alami untuk benua yang kuat seperti ini. Menganalisis keadaan sekelilingnya sedikit lebih dalam, Jalgon merasa ada kemungkinan besar kelompok yang lewat dan bertarung melawan cacing itu adalah kelompok yang sedang dicarinya. Kelompok seperti itu seharusnya tidak dapat membasmi cacing level 120. Ia merenung sambil mengevaluasi area itu secara menyeluruh. Tetapi gurita itu memberitahuku bahwa kelompok Minos itu istimewa. Lagi pula, kelompok penyerbu yang besar seperti itu tidak biasa. Jalgon merasakan ada lebih dari 20 aura yang telah melewati tempat ini beberapa menit yang lalu dan entah bagaimana berhasil melawan cacing itu. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk tingkat 11, tetapi ada cukup banyak makhluk tingkat 12 dalam kelompok itu. Kelompok-kelompok penyerbu berdatangan ke Uzira, terutama di ujung benua, dalam jumlah besar. Meskipun pasukan daratan menganiaya orang asing atau bahkan penduduk asli Okia yang tidak diinginkan, beberapa dari mereka bertahan hidup berkat keterampilan atau keberuntungan mereka. Beberapa penyerbu bahkan berkumpul dalam kelompok, tetapi kelompok besar seperti itu, yang berada jauh di timur benua, bukanlah hal yang normal. Justru karena alasan ini, Jalgon menduga bahwa ini adalah kelompok Minos.
Aku akan memeriksanya. Menurut gurita itu, Minos seharusnya adalah penguasa level 112 dengan 6 sayap. Jika ada orang seperti itu di tim ini, aku akan memastikan keraguanku sebelum berhadapan dengan mereka. Meskipun ia takut terhadap apa yang menyebabkan kematian cacing itu, ia sangat ingin bertemu dengan peramal yang dapat membimbingnya menemui Legel. Mengikuti jejak kelompok yang melewati jalan itu, ia berjalan melalui hutan selama sekitar 1 jam hingga ia melihat alien pertama dari kelompok Minos. Melihat seseorang yang hanya berlevel 114, dia menjadi penasaran saat menyelidiki gua yang dilindungi oleh para penguasa puncak itu. Ekspresi wajahnya tentu saja aneh. Bagaimana mungkin sekelompok penguasa biasa bisa membunuh seorang penguasa yang lebih kuat darinya? Dia akan segera menemukan jumlah pasti tim Minos, kecuali Weni dan Walkas, tentu saja. Yang saat ini berada di dalam peti mati mereka dan tidak dapat diidentifikasi sebagai makhluk hidup dari sudut pandang Jalgon. Tidak seperti cacing sebelumnya, yang mampu merasakan jejak kematian dari mayat, pria bermata elang ini tidak mampu melakukan hal seperti itu. Ada yang salah di sini. Bagaimana kelompok ini bisa membunuh cacing sebelumnya? Dia terkejut saat menyadari bahwa hanya ada satu Supreme level 117 di kelompok itu dan yang lainnya lebih lemah. Namun, saat hendak memeriksa arah yang diarahkan Wolfar, dia tidak dapat menahan perasaan aneh yang keluar dari tubuh raksasa yang tergeletak di salah satu sudut gua tempat kelompok itu bersembunyi saat ini. Aku perlu melihat mereka beraksi sebelum mengambil keputusan. Apapun itu, mereka punya rahasia yang bisa membunuhku. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2702, Netralisasi. Tiolos, tetaplah tenang dan jangan menunjukkan reaksi apapun. Kita sedang diawasi. Minos memejamkan mata sambil berpura-pura bermeditasi, berkomunikasi dengan pria yang berjaga di pintu masuk gua mereka. Mereka berhenti di sana untuk beristirahat dari pertarungan sebelumnya, karena kompas Nautilus telah mengindikasikan bahwa mereka lebih mungkin memperoleh hasil terbaik dengan berhenti di sana. Tetapi Tiolos tidak menyangka bahwa, sesaat setelah menyingkirkan satu musuh kuat, mereka akan bertemu makhluk lain yang membuntuti mereka. Seberapa kuat dia? Tiolos berusaha keras untuk melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, level 119, kata Minos kepada lelaki itu, meskipun, dibandingkan dengan cacing sebelumnya, individu yang mengawasi mereka sekarang jauh lebih lemah. Cacing sebelumnya berada di puncak level 120. Hampir menjadi makhluk level 121. Sementara individu yang mengawasi mereka bersembunyi di sekeliling adalah seorang Supreme yang baru dipromosikan di level 119. Perbedaan kekuatan antara keduanya praktis 2 level. Namun, kelompok itu sudah kelelahan, dengan Wolfar yang sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan, sementara Minos sendiri tidak dalam kondisi terbaiknya. Karena alasan ini, meskipun lawannya lebih lemah dari sebelumnya, Minos langsung melihatnya sebagai masalah yang sulit dipecahkan. Apa rencanamu? Tiolos mengerti pikiran Minos, meskipun dia merasa lega karena musuhnya tidak sekuat atau sekuat cacing sebelumnya. Bersiaplah untuk mempertahankan gua. Aku akan mengirim perintah kepada salah satu Supreme level 115 agar dia bersiap untuk bertarung. Tapi sebelum itu, mari kita lihat apa yang akan dilakukan orang ini. Kapanpun yang dia berikan akan baik untuk kita. Baiklah. Tiolos setuju. Minos mengabaikan para wanitanya yang sedang berkultivasi untuk memulihkan diri dari serangan cacing sebelumnya dan mengirim pesan ke salah satu Supremes level 115. Nar, bersiaplah untuk mengorbankan parasit flash drainmu. Suara Minos terdengar dalam benak seorang pria jangkung dan berpunggung lebar, membuatnya menggigil sesaat. Seorang Supreme level 119 sedang mengawasi kita. Aku tidak tahu apa tujuannya, tetapi sebaiknya kau persiapkan dirimu. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menyebarkan informasi tentang kelompok kita melalui hutan ini, atau mengambil risiko disergap olehnya. Minos cepat dalam pernyataannya, karena sudah meramalkan masa depan yang mengerikan sebelum ia berbicara kepada Tiolos. Minos tidak bisa merasakan posisi Jalgon saat ini, tetapi dia tahu ada musuh level 119 yang mengawasi kelompoknya. Makhluk seperti itu bermaksud untuk menyerang suku terdekat, yang akan menyebabkan mereka dikelilingi oleh musuh yang mampu membunuh mereka segera. Baiklah, aku menunggu perintahmu, Jenderal Minos. Lelaki itu tidak bertanya lagi, yakin bahwa hal itu perlu dilakukan atau pemimpin mereka tidak akan memerintahkannya melakukan hal seperti itu. Hanya dalam waktu 5 menit. Minos telah berkomunikasi dengan semua orang yang mengawasi lingkungan sekitar, mempersiapkan mereka untuk melindungi kelompok yang bermeditasi di gua ini. Dan mengawasi perkembangan rencana mereka di sana. Nar tetap berdiri di depan pintu masuk guanya, sementara Minos kembali bermeditasi untuk memulihkan energinya. Setengah jam kemudian, Minos merasakan adanya gerakan dan segera memberitahu semua rekannya yang berjaga. Nar bergerak, membakar parasit di dahinya, sementara yang lain bersiap. Bersamaan dengan gerakan Nar, Weni dan Walkas muncul di dekat Minos,
sebelum berangkat menuju level 115 tertinggi untuk merasakan manfaat pengorbanan. Nar melaju dari awal level 115 hingga akhir level 118 dalam hitungan detik, kecepatannya meningkat secara nyata di tengah pengejarannya terhadap pria bermata elang. Pria itu tampak mundur, tetapi Minos tahu lebih baik untuk mencegah kelompoknya dikepung. Karena lawan itu bermaksud menguji seberapa kuat mereka, Minos memutuskan untuk mengalahkan lawannya sebelum melakukan hal lain. Dalam sekejap mata, lelaki level 119 itu menoleh ke belakang dengan ngeri melihat lawannya, yang beberapa saat lalu, hanya seorang tertinggi level 115 yang menunjukkan dirinya sangat dekat dengan kultivasinya. Dia segera mengerti bagaimana kelompok Minos mampu membasmi cacing level 120 dan tentu saja ingin menghilang dari area itu untuk menyampaikan kabar tentang kemampuan mengerikan para penyerbu ini. Kelompok seperti ini harus dibasmi atau, seperti beberapa wabah yang telah melanda benua selama ribuan tahun, mereka akan berakar di tanah ini dan membuat benua ini kurang murni dari sebelumnya. Namun, saat ia hendak melarikan diri, dua supremes lain yang sebelumnya tidak ia rasakan muncul di jalur pelariannya. Keduanya tidak menyerangnya, tetapi keduanya menggabungkan kekuatan mereka untuk membentuk penghalang di sekelilingnya. Sial, Jalgon mengutuk nasibnya karena bertemu dengan dua mayat yang begitu kuat dan menyadari kelemahan mereka. Walkas tersenyum melihat makhluk dari ras manusia bermata elang itu lagi. Teringat dengan baik bagaimana, pada beberapa kesempatan di masa lalu, dia pernah dikejar oleh makhluk dari ras musuh masa kini. Dengan sedikit keterampilan dan banyak pengetahuannya, Walkas benar-benar memblokir rute pelarian Jalgon, memberikan Nar waktu yang ia butuhkan untuk melancarkan gerakan. Meskipun dia satu tingkat di bawah Jalgon, Nar menyerang dengan sekuat tenaga di gerakan awalnya, berniat untuk menjatuhkan atau melukai musuh dengan parah untuk menetralisirnya. Meskipun ada sedikit perbedaan di antara level mereka, tindakan utusan Minos itu sudah cukup. Mencapai punggung pria yang melarikan diri itu, Nar menusuk tubuh musuh dengan senjata yang dapat diserap, yang sesaat tampak seperti tombak, tetapi kemudian berubah, strukturnya melilit tubuh Jalgon dengan rantai yang kuat dan kokoh. Jalgon berdarah dari dadanya, kehilangan semua kekuatan dalam hidupnya sebelum jatuh berlutut di tanah. Merasakan kekuatan mengerikan dari senjata yang dapat diserap yang diperoleh anggota Armans ini di Pulau Bajak Laut. Sebelum dia bisa menutup matanya karena ngeri, Minos dan Tiolos muncul di sekitarnya, dengan penduduk asli Okia meninju wajahnya, membuatnya jatuh ke tanah, pingsan. Minos segera menggunakan keahliannya untuk menjebak pria itu dalam perangkap waktu, sementara, tanpa ragu-ragu, mencuri sebagian basis kultivasi makhluk itu untuk memberikannya langsung kepada anak buahnya. Pria ini tidak akan mati karena pukulan Nel. Tidak peduli seberapa parah lukanya, dia akan bisa pulih jika kita memberinya kesempatan. Minos berpikir dalam hati, tidak berencana membiarkan musuh ini pulih, tetapi juga tidak ingin menghabisi seseorang yang bisa diinterogasi. Jika aku memberikan 2% dari basis kultivasinya kepada beberapa anak buahku, aku akan memberikan kelompok itu kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan membuatnya rentan terhadap keterampilan interogasi Abi. Dia bergerak sedemikian rupa, ingin sekali mengungkap motif dan masa lalu musuh berambut putih itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2703, Interogasi. Di dalam gua yang gelap, Jalgon membuka matanya, mengerutkan wajahnya saat merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tanpa diduga, ini bukanlah dunia bawah yang ia duga akan ia temukan setelah kematiannya. Kau sudah bangun, kata sebuah suara tegas dari depannya, membuatnya sejenak mengabaikan kilasan kejadian sebelumnya dalam ingatannya dan menatap laki-laki dengan mata emas dan rambut putih itu. Melihat 6 sayap di belakang tubuh besar pria itu, Jalgon tidak kesulitan mengidentifikasi Minos. Sial, siapa yang tahu aku akan berakhir seperti ini? Namun, dia tidak putus asa. Melihat sekeliling tempat yang gelap ini, dia juga melihat seorang wanita berambut biru dan seorang wanita berambut hitam, yang menurutnya sedang menyembuhkannya secara aneh saat ini. Akhirnya, Supreme level 117 dari kelompok ini, Tiolos, berdiri di samping Minos, menyilangkan tangan di depan dadanya, tetapi tentu saja siap untuk bergerak. Bergerak, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Jalgon bisa merasakan kekuatannya terkuras, sementara senjata yang telah menembus tubuhnya sebelumnya masih menembusnya. Apa yang kalian inginkan, para penyerbu? Tanyanya dengan nada suara yang sulit dipahami. Namun, ia tahu persis apa yang akan terjadi. Ia ada di sana untuk diinterogasi. Kau mengawasi kami tadi. Minos tersenyum sambil membungkuk di depan pria itu, menatap langsung ke mata subjek yang melemah. Apa yang kau inginkan? Tidak banyak. Saya melihat sekelompok orang asing dan bertanya-tanya apakah ada risiko bagi saya, katanya, sementara Minos merasakan kebohongan terang-terangan dari penduduk asli setempat ini. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Kami akan mengutarakannya kepadamu dengan cara kami sendiri, Abi. Abi melangkah maju, memperlihatkan kedua tangannya yang berwarna giok kepada Jalgon,
yang seketika menyebabkan energi kebiruan meninggalkan jari-jarinya dan menuju ke tubuhnya. Jalgon tidak punya kesempatan untuk menghindar atau membela diri. Lemah dan tidak bisa bergerak, ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya diserbu oleh kekuatan seorang wanita penguasa. Ia pikir ia tidak akan menderita karena kekuatan seseorang yang jauh lebih lemah darinya, tetapi ia melihat bahwa ia salah besar. Seiring berlalunya detik-detik, indranya berangsur-angsur berubah, sementara keinginan tiba-tiba untuk mengatakan kebenaran anehnya memenuhi keberadaannya. Kau boleh bertanya lagi, Minos, kata Abi, sebelum Minos berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan menyentuh salah satu bahunya. Mengapa kau menyerang kami? Tanyanya lagi pada pria berambut putih dan bermata elang itu. Dengan susah payah, Jalgon menjawab, saya menemukan tempat di mana Anda membunuh cacing itu. Saya penasaran untuk mengetahui apakah yang bertanggung jawab atas hal itu adalah kelompok yang sama yang saya buru dan jika ya, bagaimana Anda melakukannya? Tiolos menatap Abi saat mendengar ini, terkejut melihat, untuk pertama kalinya, kemampuan wanita ini untuk membuat pihak ketiga mengatakan kebenaran di luar keinginan mereka. Abi terus menggunakan kekuatannya, sementara pada level 113, menggunakan keuntungan yang diberikan Minos untuk memengaruhi pikiran Jalgon sebanyak mungkin. Namun, ini tidak berlangsung lama, karena orang ini memang dalam kondisi yang sangat buruk, dan kekuatan Ruth tidak akan membuatnya tetap hidup lebih lama. Minos menyadari betapa rapuhnya situasi Jalgon dan bertanya, jadi, kau sudah berada di belakang kami bahkan sebelum kau memperhatikan kami. Kenapa? Bagaimana kau tahu tentang kelompokku? Brendan, gurita level 114 memberitahuku tentangmu setelah aku menyiksanya untuk mendapatkan jawaban tentang lokasi Leger. Leger? Kenapa kau mengejar Leger? Desak Minos. Dia pembunuh. Dia membunuh sesama anggota sukuku. Kata-katanya dipenuhi kebencian yang mendalam, membuat semua orang di sana sepenuhnya memahami situasi. Mereka terdiam sejenak, dan ketika Minos hendak mengajukan pertanyaan berikutnya, Ruth mengeluarkan erangan pelan dan kehilangan kendali atas keterampilan medisnya. Pria itu menutup matanya lagi, kali ini untuk selamanya, berhenti bernapas beberapa detik setelah Ruth kehabisan tenaga secara spiritual. Saat Jalgon terjatuh di jurang kematian, semua orang mengalihkan pandangan darinya dan menatap Minos, memikirkan apa yang baru saja mereka dengar. Dari apa yang terlihat, Leger dan kelompoknya telah mengalami masalah dengan Supreme level 119 yang sekarang sudah mati dan setidaknya satu orang dalam kelompok itu telah jatuh ke tangan musuh. Kultivator seperti itu akhirnya berbicara lebih banyak dari yang seharusnya, yang membawa mereka ke pertemuan hari ini. Lagi pula, Leger memiliki masa lalunya sendiri dan segala sesuatunya tidak seharusnya sesederhana yang dia bicarakan kepada mereka di Okia sebelumnya. Seorang pembunuh, ya, Gloria juga ada di sana dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk memikirkan apa yang dikatakan Jalgon kepada mereka. Kita semua adalah pembunuh, tergantung bagaimana Anda melihatnya. Tiolos menunjukkan kebenaran yang tak terbantahkan ini. Setiap petani terbunuh dan bagi para korbannya, keluarga dan teman-teman korban, mereka akan selalu menjadi pembunuh kenalan mereka. Kata-kata Jalgon tidak serta-merta menyiratkan bahwa Leger adalah pembunuh massal, seorang psikopat yang akan meledak dan membawa lebih banyak masalah bagi mereka. Yah, kita tidak bisa menilai situasi dari apa yang dia katakan, Minos setuju dengan Tiolos sambil menatap Gloria. Dengan cara apapun, kita punya kesepakatan dengannya dan kita harus terus maju. Sekarang kita juga telah membunuh anggota suku orang ini dan kita mungkin dianggap sebagai pembunuh oleh teman-teman satu rasnya. Abi mengangguk dan berkata, mari kita singkirkan jasadnya dan lanjutkan rencana kita. Itu tidak banyak mengubah apa yang kita pikirkan. Mereka sudah berencana untuk pulih dari pertempuran sebelumnya dan melanjutkan pencarian mereka terhadap kelompok Leger. Sekarang mereka berada dalam situasi ini, mereka hanya perlu menjalani pemulihan yang sedikit lebih lama karena pengorbanan parasit lainnya dan kemudian kembali melakukan pencarian mereka. Leger dapat menimbulkan masalah bagi mereka, tetapi kesepakatan mereka masih berlaku dan pria itu juga dapat membantu mereka dengan masalah lain. Minos segera membubarkan kelompoknya, tidak banyak lagi yang perlu dibicarakan atau direncanakan selain apa yang telah mereka lakukan. Segera dia kembali bermeditasi untuk mencari petunjuk yang akan membawanya ke Leger. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2704, keadaan Leger saat ini. Beberapa hari kemudian, di area yang lebih dekat ke pusat Pristine Wild. Di sebuah pohon yang baru saja dilewati Jalgon, sesosok tubuh terikat masih tergeletak di sana, nyaris tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Akan tetapi, gurita itu, yang telah sampai sejauh ini dengan hanya tersisa satu tentakel, masih hidup, membiarkan aura kecil, selema aura seorang Grandmaster, keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah yang berlawanan dengan arah pandangan Brendan, dan ia membayangkan bahwa takdir tengah menyiksanya. Sialan, bajingan itu sudah kembali, tanya binatang yang terikat itu, dalam kondisi terburuk yang pernah dialaminya. Tetapi dia akan terkejut dengan pendatang baru itu.
Brendan, suara seorang kenalan lama, yang sama sekali berbeda dari nada dingin Jalgon, terdengar dari balik pohon sesaat sebelum pemiliknya muncul di sisi kiri gurita yang terluka parah. Mata Brendan membelalak saat dia melihat ke samping, melihat sosok Leger yang mengesankan muncul di tempat yang sangat berbahaya ini setelah semua yang telah terjadi. Meneguk, Leger, teriaknya, mengatasi kerapuhannya. Untuk sesaat, Brendan menatap Leger dengan sangat terkejut, tidak percaya bahwa setelah semua penyiksaan yang dideritanya, mantan pemimpin kelompoknya telah datang ke tempat ini. Di mana Jalgon untuk memanfaatkan kesempatan dan menghadapi Leger, sekaligus mengakhiri penderitaan Brendan? Namun, takdir mempermainkannya dengan cara yang tak pernah diduganya. Brendan, kau tidak membicarakanku, kan? Leger tersenyum pada kawan lamanya, berhenti di depan makhluk yang hanya berjarak 4 meter di depannya. Apa yang kau bicarakan? Lepaskan aku, bos. Ayo kita pergi dari sini selagi masih ada waktu, kata makhluk itu sambil mencoba bergerak karena secercah harapan muncul di matanya. Meskipun ia menyalahkan Leger atas semua kemalangannya, ia bukanlah orang bodoh. Sadar bahwa Jalgon pada akhirnya akan membunuhnya atau menyiksanya sampai mati, pilihan terbaik baginya adalah melarikan diri dengan bantuan mantan pemimpinnya selagi ia bisa. Tetapi Leger punya rencana berbeda untuk Brendan. Membiarkanmu pergi? Hehe, Brendan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang Jalgon lakukan padamu? Leger menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sebelum aku datang menemuimu, aku mengunjungi teman kita Wimar. Dia menceritakan padaku bagaimana elang yang malang itu menyiksanya dan membuatnya berbicara tentang aku dan rencanaku. Brendan menjadi semakin pucat ketika mendengar kata-kata ini. Pada akhirnya, aku harus membunuh Wimar. Tidak peduli seberapa besar penderitaannya. Menyerahkan pemimpinnya adalah pengkhianatan terbesar yang dapat dilakukan seseorang dalam hidup, kata sekutu Minos, saat sebuah belati muncul di salah satu tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Brendan, sebagai pemimpinmu, aku harus memberimu kematian cepat yang pantas untukmu. Aku hanya ingin tahu apakah kau akan mendapat kehormatan untuk mengatakan kebenaran sebelum kau mati atau apakah kau akan mencoba membawaku ke lubang, seperti yang dilakukan Wimar. Ia maju, meletakkan senjatanya di dekat satu-satunya mata Brendan yang tersisa. Sialan, setelah semua yang telah kualami, kau akan membunuhku begitu saja. Brendan merasa dikhianati, meskipun dialah yang mengkhianati seseorang di sana. Hanya itu yang ingin kau katakan sebelum kau mati? Sungguh tidak ada gunanya. Dengan kata-kata sedingin keinginannya, Leger mengakhiri penderitaan Brendan. Mengiris tubuh makhluk itu dengan satu gerakan cepat dan bersih hingga mencapai jantungnya. Brendan tidak merasakan sakit apapun di saat-saat terakhir hidupnya. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan mendalam, diikuti oleh kelegaan yang tak tertandingi. Meskipun ia tidak ingin mati saat melihat Leger di depannya, ini adalah takdir terbaik baginya. Terluka, dengan kultivasinya yang lumpuh dan penuh trauma dalam pikirannya, hidup tidak akan lebih dari sekadar hukuman baginya. Nalurinya secara alami akan membuatnya mencari kehidupan, tetapi ketika ia kehilangan kemungkinan itu, ia merasakan kebebasan yang hanya diberikan oleh kematian. Semoga beruntung, Jalgon mengincar Minos. Kata-kata terakhirnya sebelum jatuh ke dalam lingkaran kematian yang gelap menebus kesalahannya, membuat Leger mengepalkan tangannya dan merenungkan situasi buruk yang dialaminya. Persetan. Sementara Leger menemukan berita terburuk sejak ia memulai perjalanannya untuk bersembunyi dan menghindari musuh di Uzira, Minos dan kelompoknya telah meneruskan rencana mereka. Beberapa hari setelah kematian Jalgon, mereka melanjutkan rencana mereka, meninggalkan mayatnya dan mendistribusikan barang-barangnya di antara anggota kelompok yang paling cocok. Minos memimpin rakyatnya dengan aturan-aturan sederhana yang bermanfaat bagi semua orang. Saat mereka berhadapan dengan peluang, harta milik musuh, atau hal-hal lain, mereka akan membaginya menurut mereka yang paling dekat untuk maju dalam level yang memiliki ketertarikan terhadap peluang tersebut. Dengan cara ini, mereka dengan cepat mengatasi tantangan selama beberapa hari dan lebih banyak pertempuran. Mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan saat-saat pengasingan sementara tanpa harus memperdebatkan setiap harta benda yang telah mereka peroleh sejauh ini. Sekarang kelompok itu mengikuti jejak Minos untuk mencari keberadaan Leger, yang dia yakini tidak akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Untungnya, kelompok itu tidak harus melawan Supremes tingkat menengah manapun dalam beberapa hari terakhir. Nar dan Wofar dilindungi dan digendong oleh kelompok itu tanpa harus khawatir tentang lebih banyak rekan yang berakhir dalam situasi mereka. Sementara itu, meskipun suku Uzira sangat pendendam, dan mereka telah melenyapkan beberapa makhluk selain cacing dan Jalgon, tidak ada kelompok atau makhluk besar yang mencoba membalas dendam atas tindakan mereka sejauh ini. Hari ini, pada hari ke-19 mereka di Uzira, Minos mengikuti jejak yang diperolehnya dari interogasi Jalgon, tiba di tempat di mana dua tawanan penduduk asli setempat sebelumnya berada. Sesampainya di tempat ini, Abi mengerutkan kening sambil menunjuk ke arah pohon besar. Seseorang meninggal di sana beberapa saat yang lalu,
katanya, merasa bahwa ini bisa menjadi pertanda buruk bagi mereka. Apakah menurutmu kau bisa menghidupkannya kembali? Apakah jasadnya masih ada di daerah ini? Gloria bertanya kepada saudara perempuannya. Ya, jasadnya dikubur di bawah tempat kematiannya. Kurasa kita punya peluang bagus untuk menghidupkannya kembali. Dia hanya seorang penguasa saat masih hidup. Abi membenarkan, sebelum melihat Minos mengangguk agar dia melanjutkan rencananya. Melangkah maju dari kelompok itu, Abi mengaktifkan kemampuan ilahinya, menyebabkan energi negatif dari tempat Brendan meninggal bergerak di sekitarnya. Semakin kuat saat disentuh oleh mana wanita itu. Beberapa saat kemudian, tanah terbuka dan tubuh yang membusuk meninggalkan tempat ia dikubur, secara bertahap memulihkan tubuhnya ke keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelum kematiannya. Brendan pulih sepenuhnya dan segera membuka matanya, merasakan auranya lagi di puncak level 114, sesuatu yang aneh baginya, bukan hanya karena dia telah meninggal. Tetapi karena dia telah lumpuh sebelum dia meninggal. Akan tetapi, aturan orang yang masih hidup berbeda dengan orang yang sudah mati, dan Abi telah menjaminnya mendapatkan tubuh yang berada pada puncak fisik dan spiritualnya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2705, bersatu dengan Leger. Sambil menatap dirinya sendiri dengan kaget, Brendan mengabaikan kelompok Minos sejenak, menikmati sebagian kebebasan berpikir yang Abi berikan pada mayat-mayatnya. Namun, karena sepenuhnya berada di bawah kendalinya, ia tidak dapat melakukan apapun yang menentang Abi atau kepentingannya. Ia dapat berpikir bebas, tetapi tindakannya sepenuhnya terbatas pada apa yang diizinkan Abi. Setelah menghirup udara ke paru-parunya di dunia ini lagi, dia merasa aneh, sedikit marah pada Leger, tetapi juga pengertian. Dia telah dibunuh, tetapi sejujurnya, dalam situasi yang dialaminya sebelum kematiannya, kematian adalah hal yang baik. Tindakan membunuhnya telah membebaskannya dari rasa sakit dan banyak penghinaan di masa depan. Siapa yang tahu, aku bahkan lebih kuat sekarang daripada saat aku masih hidup. Dia tertawa getir, merasa lucu tentang ironi kehidupan. Minos menatap sosok bertubuh gurita itu, membiarkannya mengerti apa yang telah terjadi selama semenit. Namun, karena berada di tempat yang berbahaya, pria berambut putih panjang itu menyela renungan Brendan. Apa yang telah terjadi? Brendan mengenali Minos, karena sebelumnya tidak menyangka bahwa dia akan melihat orang ini dengan cara seperti itu. Namun, dia tidak terkejut dengan kelompok orang ini, maupun dengan kekuatan Abi. Dia telah mendengar beberapa rumor tentang mereka. Leger, tentu saja, telah menyelidiki Minos dan kelompoknya dan menemukan beberapa hal. Karena penduduk asli dunia spiritual ini telah aktif dalam perang melawan tambang Fireston, ada banyak informasi yang tersedia tentang mereka di Okia. Setelah mendesah, Brendan menceritakan saat-saat terakhirnya hidup di benua ini. Setelah tiba di Uzira, kami terpaksa berpisah karena diserang oleh binatang buas setempat. Lebih dari separuh dari mereka yang selamat dari laut yang ganas tewas di tangan makhluk terkutuk itu. Namun, ketika beberapa dari kami melarikan diri dan berpikir kami bisa bersatu kembali dan menunggu kelompokmu, ada orang lain yang menemukan kami. Makhluk bernama Jalgon. Ia sedang memburu Leger di dekat situ. Dia melihat aura bos di dekat situ dan kemudian menculik salah satu temanku dan aku. Aku tidak tahu bagaimana teman lamaku menghabiskan saat-saat terakhirnya. Namun, aku disiksa dan dipaksa untuk menceritakan semua yang ku ketahui. Sampai Jalgon pergi dan Leger menemukanku. Saya dibunuh oleh Leger dan mungkin dikubur di tempat ini. Leger, Gloria menatap rekan-rekannya sebelum bertanya pada Brendan. Mengapa dia membunuh salah satu bawahannya? Minos menyipitkan matanya saat dia mengerti apa yang telah terjadi bahkan sebelum gurita itu menjelaskan. Aku mengkhianatinya. Aku menceritakan tentang dia kepada Jalgon. Aku juga menceritakan tentangmu kepada musuh. Kemudian, Leger menemukanku terikat di pohon di belakangku. Saat aku lumpuh, benar-benar hancur. Dia membunuhku untuk menghukumku, tetapi dia juga membunuhku untuk menghilangkan teror yang telah kualami selama berbulan-bulan. Kau tampaknya tidak marah padanya, komentar Ruth, penasaran. Tentu saja aku melakukannya, atau lebih tepatnya, aku melakukannya. Lagi pula, aku menderita karena kejahatan Leger. Brendan berbicara sambil berubah menjadi versi humanoid. Tidak seperti Weni dan Walkas yang jauh lebih unggul dari Abi dan bahkan dengan cairan hitam tidak akan bertahan lama, Brendan dapat dengan mudah bertahan 2 tahun penuh dalam kondisinya. Bahkan tanpa menggunakan cairan hitam. Minos dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk menanyainya, hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka pahami untuk memahami apa yang telah terjadi pada kelompok itu. Jadi, Minos mengubah arah pembicaraan. Katanya, selain kamu dan rekan yang meninggal di dekat sini, hanya Leger yang selamat. Aku tidak yakin tentang itu. 4 dari kami selamat dari cacing putih itu. Namun, hanya Wimar dan aku yang jatuh ke tangan Jalgon yang kejam. Pada hari aku terbunuh, hanya Leger yang menunjukkan dirinya kepadaku, jadi kubayangkan Ion sudah mati atau bersembunyi di bagian lain hutan. Tak seorang pun kecuali mereka yang tersisa dari kru kami.
Perjalanan menyeberangi laut yang beringas itu membawa bencana. Sebagian besar rombongan kami tewas dalam badai. Ucapnya dengan nada berat, mengingat perjalanan mereka. Sambil menatap rombongan besar Minos, ia bertanya, "Tapi kalian tampaknya tidak tahu apa yang kumaksud. Apakah kalian kebetulan punya korban?" "Tidak, kami semua selamat dalam perjalanan itu," Abi menjawab kepada bawahannya. Hal ini mengejutkan bagi Brendan, tetapi tanpa pengetahuan apapun tentang kompas Nautilus, ia membayangkan bahwa hal ini terjadi karena formasi kelompok ini yang mengesankan. Ia dapat dengan jelas merasakan tingkat kultivasi masing-masing dari mereka dan terkejut dengan jumlah Supremes di sekitarnya. Khususnya, merasakan kekuatan Tiolos, yang baru saja dipromosikan ke level 116 kurang dari 1 dekade lalu, dia tidak bisa tidak terkejut. "Saya sungguh tidak beruntung menjadi bagian dari kelompoknya dan bukan kelompok Anda, Guru," katanya kepada Abi sambil tersenyum. "Jangan panggil aku begitu, kedengarannya aneh sekali." Abi mengoreksinya, "Panggil saja aku Nyonya." Dia mengangguk padanya sebelum mengalihkan pandangannya ke Minos. "Apakah kau akan mencari Leger? Apakah kau tidak takut Jalgon melawanmu? Dia adalah Supreme level 119 yang kuat. Kami tahu siapa dia. Kami membunuh Jalgon sebelum kami datang mencarimu dan Leger." Minos mengungkapkan saat mayat yang dikelilingi kelompoknya membelalakkan matanya karena terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, Brendan tersenyum lebar, hingga ia tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka akan mendengar kabar kematian penculiknya. "Hahaha, dia pantas mendapatkannya. Bajingan itu memakan lebih dari 40% tubuhku saat dia menyiksaku," katanya keras-keras di tengah tawanya yang aneh. Minos memahami perasaan makhluk itu dan tidak terganggu oleh suara keras dan tawa makhluk itu. Namun, ia tidak membiarkannya lama-lama. "Sekarang, Brendan, apakah kau tahu cara menuju Leger? Kita punya kesepakatan yang harus ditepati dan entah kau menyukainya atau tidak, ia lebih mengenal daerah ini daripada kita semua. Karena itu, kita membutuhkannya. Tentang itu, aku tidak bisa menemukannya sebelumnya, tetapi jika dia telah mengambil barang-barangku, maka aku dapat melacak salah satu artefak kuno milikku." Dia menunjukkan salah satu jarinya kepada Minos dan yang lainnya di sekitarnya, memperlihatkan tangan tanpa barang penyimpanan spasial apapun. Sesuatu yang tidak biasa bagi seorang kultivator sekuat itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2706, kelompok bersatu kembali. Pada malam peringatan 1 bulan kedatangan kelompok Minos di Uzira, Leger sendirian di sebuah gua kecil, di depan api unggun, dengan ikan yang sedang dipanggang. Malam hari, yang selalu cerah di Zokaro, membuat tempat itu sebagian terang benderang. Selain itu, angin sepoi-sepoi dari hutan yang jarang di mana gua ini berada membuat tempat itu berventilasi baik, membuatnya tenang dan nyaman. Namun Leger tidak merasa tenang dimanapun di Uzira. Sadar akan bahaya di benua ini dan para pemburu yang mengincar lehernya, ia tetap waspada sembari menunggu ikannya siap. Sendirian, dia tidak optimis. "Aku sudah menunggu Minos selama 2 tahun sekarang. Apakah dia masih akan datang kepadaku?" tanyanya pada dirinya sendiri sambil mendesah. Dari semua krunya, dialah yang paling percaya pada kelompok Minos dan Tiolos. Namun, dia pun mulai meragukan kelompok itu. Laut yang beringas benar-benar mengerikan dan setiap hari yang berlalu tanpa dia mendengar kabar dari kelompok itu, semakin dia berpikir bahwa hal terburuk telah terjadi. Kelompok Minos jauh lebih kuat daripada kelompoknya. Namun, laut yang kejam tidak merasakan tekanan dari para penguasa dan penguasa tertinggi. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, keberuntungan, dan pengetahuan yang diperlukan, jatuh ke laut yang kejam tidak akan sulit terjadi. "Apakah mereka mati?" tanyanya dengan khawatir. Namun tiba-tiba, saat dia mendengar suara kayu terbakar, dia mendengar artefak pemantau yang memperingatkannya akan adanya orang yang memasuki tempat amannya. Dia segera bangkit, menghunus senjatanya dan bersiap untuk bertarung. "Leger, aku datang untuk menghantuimu." Sebuah suara yang sangat dikenalnya terdengar dan membuat bulu kuduknya merinding saat mulutnya tiba-tiba menjadi kering. "Brendan, bagaimana ini mungkin?" Sesaat, dia mengabaikan pengetahuannya tentang kemampuan ilahi Abi dan mengira bahwa hantu Brendan telah mengejarnya untuk membalas dendam. Brendan tertawa terbahak-bahak saat ia memimpin kelompok Minos, tetapi leluconnya tidak berlangsung lebih dari semenit. Begitu ia berhenti untuk memikirkan situasi tersebut, Leger teringat pada kelompok sekutunya. Minos, dia merasakan kehadiran anggota kelompok lainnya, melihat Minos, Abi, Gloria, dan Ruth muncul tepat di belakang Brendan, bersama dengan Tiolos dan yang lainnya. Setelah sedikit rileks, dia merasa lebih baik, meskipun Brendan masih menatapnya dengan tatapan datar. Minos melihat Leger di depan gua kecil tempat orang ini berlindung dan memastikan bahwa beberapa anak buahnya mengawasi sekelilingnya saat mereka berkumpul. Minos melihat Leger di depan gua kecil tempat orang ini berlindung dan memastikan bahwa beberapa anak buahnya mengawasi sekelilingnya saat mereka berkumpul. "Akhirnya kami menemukanmu. Tidak mudah untuk menemuimu, Leger."
Tiolos berkata sambil mendekati pria itu dan menyapanya dengan anggukan. Leger menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, setuju. Memang, kau juga butuh waktu. Aku mulai percaya bahwa kalian semua sudah mati di dasar laut kekerasan yang berdarah. Kami lebih beruntung daripada kelompokmu, Minos berkata sambil tersenyum. Pokoknya, sekarang kita sudah di sini, kita bisa melanjutkan kesepakatan kita. Leger setuju sampai dia menatap Brendan lagi, tentu saja dia merasa harus menjelaskan dirinya sendiri. Tentang itu, apa yang terjadi pada kelompok saya adalah campuran dari nasib buruk kami, tetapi juga masalah lama. Seperti yang telah saya katakan kepada orang-orang di Okia, Uzira sangat tertutup dan penduduk asli daerah itu sangat defensif terhadap orang asing. Pada kunjungan pertamaku ke benua itu, aku melawan beberapa makhluk yang mencoba membunuhku, dan tentu saja, aku bersembunyi dari mereka yang bisa membunuhku. Aku nyaris berhasil memanfaatkan peluang lokal untuk memperkuat diri dan akhirnya kembali ke Okia. Namun, pada saat yang sama, aku tentu saja mendapatkan musuh yang ingin membunuhku dan telah mengejarku sejak saat itu. Aku kembali ke Okia sebagian karena mereka, tetapi semua yang kukatakan kepada mereka sebelumnya adalah kebenaran. Tanpa kelompok yang kuat di Uzira, kita tidak bisa pergi jauh. Merasakan keheningan kelompok di sekitarnya, dia menatap Brendan dan berkata, aku membunuhmu atas apa yang telah kau lakukan dengan mengkhianati kami, tetapi juga untuk mengakhiri penderitaanmu. Sekarang aku tidak punya dendam lagi padamu. Namun, jangan salahkan aku atas apa yang telah dilakukan penculikmu kepadamu. Kalian semua tahu bahayanya Uzira saat kalian bergabung denganku. Sekarang aku melayani Abi, istri Minos. Jadi kalau Nyonya menyuruhku menoleransimu, aku akan melakukannya. Tapi itu tidak mengubah apa yang terjadi di antara kita. Seandainya aku memahami sisi dirimu, itu tidak mengubah semua yang telah kualami karena dirimu. Brendan berkata dengan nada kasar, mengakhiri lelucon beberapa saat yang lalu. Sambil menatap Minos, Leger bertanya, apakah kau melihat ada yang salah dengan hubunganku dengan Brendan? Mengenai musuh-musuhku di Uzira? Minos menatap mereka berdua lalu menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Leger memang bukan orang suci, tetapi dia mengatakan kebenaran, seperti yang telah dilakukannya di Okia dulu. Ambil contoh cacing putih, dia telah mencoba membunuh mereka tanpa alasan. Pada akhirnya, merekalah yang membunuh makhluk itu dan jika makhluk itu memiliki suku dan tetua yang lebih kuat darinya. Mungkin saja konfrontasi semacam itu pada akhirnya akan menghasilkan masalah yang lebih besar bagi kelompok mereka. Mungkin masalah Leger berasal dari situasi yang serupa, jadi tidak mungkin Minos bisa menyalahkannya hanya karena sedikitnya pengetahuannya. Tidak, kita akan melanjutkan hidup bersama, tapi aku tidak ingin kau menyembunyikan apapun lagi dariku. Ia duduk di atas sebuah batu sambil menyelesaikan pokok bahasan ini. Aku jelas tidak menyembunyikannya, aku mengatakan bahwa makhluk-makhluk Uzira sangat pendendam. Dengan kata lain, aku menyiratkan dalam percakapan kita sebelumnya bahwa aku mungkin punya musuh yang ingin membalas dendam atas hal-hal yang telah kulakukan. Ia mengoreksi sekutunya. Ngomong-ngomong, selain Jalgon, ada 3 kelompok lain yang bisa datang untuk mengganggu kita. Saya punya masalah dengan penguasa tingkat tinggi dan penguasa tertinggi tingkat rendah. Jadi, mereka yang memburu saya sedikit lebih kuat dari itu, penguasa tertinggi tingkat rendah dan menengah. Saya tidak tahu persis berapa banyak yang sedekat dengan kita seperti Jalgon. Beberapa dari mereka berasal dari suku yang lebih besar dan yang lainnya dari suku yang lebih kecil. Bisa jadi kita hampir mengalami masalah baru atau jauh. Sangat sulit bagi saya untuk memprediksi itu, mengingat variabel yang tak terbatas. Kata Minos, kita telah menyingkirkan Jalgon, namun, kita tidak ingin harus melawan orang seperti dia lagi. Mari kita coba hindari musuh-musuh ini selagi kita menjadi lebih kuat. Sekarang saatnya bagimu untuk membantu kami menemukan tempat yang tepat untuk memperkuat diri. Katakan saja di mana ada peluang bagi kita, dan aku akan mencari cara yang paling aman bagi kita untuk mencapai tempat tersebut. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2707, Distorsi di Depan. Beberapa bulan setelah bertemu Leger, kelompok Minos kini berada di daerah yang lebih jauh di utara dari tempat mereka tiba di Uzira. Leger telah membantu mereka dengan menunjukkan tempat-tempat menarik yang pernah ia dengar atau bahkan pernah ia lewati selama perjalanan pertamanya melintasi benua itu. Meskipun wilayah Uzira ini adalah yang termiskin di benua itu, tidak dapat disangkal bahwa wilayah ini lebih kaya daripada tempat-tempat khusus di Okia. Tidak hanya itu, mengingat betapa luasnya wilayah timur, kelompok seperti mereka tentu dapat menjelajahi wilayah itu selama bertahun-tahun dan masih menemukan hal-hal baru. Minos memimpin kelompok selama beberapa bulan terakhir, menggunakan kompas Nautilus untuk mencapai lokasi yang ditunjukkan oleh Leger, berhasil menghindari masalah dan meraih peluang bagi rakyatnya. Dalam pertemuan kebetulan selama bulan-bulan ini, mereka bahkan berhasil mendapat kesempatan untuk meningkatkan salah satu supremes kelompok itu. Namun dalam sebagian besar kesempatan yang mereka miliki sejauh ini, para penguasa gruplah yang menikmati peluangnya.
Meski begitu, waktu berbulan-bulan tidak cukup bagi promosi baru untuk muncul di tim. Sekarang, berdiri di daerah dekat pantai, kelompok itu menghadapi kesempatan yang tidak biasa, pertemuan tak terduga dalam perjalanan ke lokasi lain yang ditunjukkan oleh Legel. Menghadapi distorsi spasial, Minos dan rekan-rekannya menyipitkan mata, masing-masing dari mereka bertanya-tanya apa yang mungkin ada di sisi lain. Mereka telah mengikuti jejak Minos selama 11 hari terakhir, antara tempat di mana mereka memperoleh kesempatan terakhir dan kesempatan berikutnya yang ditunjukkan oleh Legel. Tadi malam, mereka berhenti di dekat distorsi ini untuk beristirahat dan ketika mereka memulai perjalanan mereka menuju titik Legel, mereka menemukan distorsi yang tak terduga ini. Bahkan Minos mengira jalan yang mereka lalui akan membawa mereka ke tempat yang ditunjukkan Legel, tetapi saat ini, dia tidak yakin lagi. Apakah kita benar-benar akan melanjutkan ini? Salah satu Jenderal Armans bertanya kepada Minos, memecah keheningan sesaat di kawasan hutan dengan pepohonan besar dan sedikit semak belukar ini. Mereka tidak bisa merasakan apapun yang bisa memberitahu mereka apa yang ada di sisi lain. Tentu saja, beberapa dari mereka agak ragu. Abi, Gloria, dan Ruth sudah bisa membayangkan respons Minos saat dia menjawab. Naluriku mengatakan bahwa ini adalah jalan terbaik bagi kita. Mari kita ambil sedikit risiko dan terus maju. Meskipun ia yakin dengan kemampuan ramalannya yang berhubungan dengan kompas Nautilus dan pasir temporal, Minos tidak yakin apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa pasti akan ada peluang, tetapi peluang ini bisa berkisar dari situasi tanpa bahaya ekstrim di dekatnya hingga bahaya yang mengancam nyawa. Fakta bahwa itu adalah rute terbaik hanya berarti bahwa ada peluang yang lebih baik dengan mengikuti jalur ini atau bahwa bahaya dalam perjalanan ini akan berkurang. Namun, meskipun ia tidak yakin dengan apa yang akan terjadi, Minos tidak takut dengan hal yang tidak diketahui. Nalurinya jauh lebih tajam setelah semua pengalamannya di laut yang beringas dan penguatan berikutnya. Minos lalu menatap para Supremes dalam kelompoknya dan berkata, setengah dari kita akan maju dan setengahnya lagi akan tetap di pinggiran untuk melindungi jalannya kelompok. Tiolos, Klexfok, dan Mali, kalian bertiga akan pergi bersamaku. Yang lain akan tinggal dan membantu anggota kelompok lainnya memasuki distorsi. Kami akan memberi kalian waktu 3 hingga 5 menit, lalu kalian akan memasuki distorsi spasial. 3 Supremes terkuat yang dimilikinya memposisikan diri mereka sementara dia memanggil Weni dan Walkas, pertama kalinya dia melakukannya sejak bertemu Legel. Dengan penjelasan singkat mengenai situasinya, Minos meninggalkan Walkas bersama kelompok Abi dan bergerak maju dengan Weni di sisinya. Memasuki distorsi spasial, mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka terbalik, dengan suara aneh yang membuat mereka menutup telinga dengan tangan. Sementara itu, ruang di sekitar tampak seperti kabur abu-abu dan putih, tanpa tanah untuk mereka pijak, tetapi juga tidak ada apapun di sekitar mereka, ke arah manapun mereka memandang. Anehnya, mereka tidak terjatuh atau hanyut, mereka terus maju, menggunakan energi dalam indera mereka agar tidak kewalahan. Semenit kemudian, Minos menjadi orang pertama yang meninggalkan distorsi itu, menemukan area yang benar-benar berbeda dari hutan tempat mereka berada beberapa saat sebelumnya. Tidak tampak ada bahaya yang mengancam di sekitar mereka, tetapi perbedaan antara tempat sebelumnya dan tempat ini sangat besar. Tempat ini adalah daerah pegunungan yang megah, tanpa tumbuhan, dan dengan beberapa reruntuhan bangunan kuno yang terlihat di ujung jari Minos. Di setiap reruntuhan, benda-benda berkilau menarik perhatian Minos, memanggilnya untuk menyelidikinya. Ia dan rekan-rekannya yang pertama kali melintasi distorsi spasial tidak langsung melakukannya. Ketika mereka berhenti di pinggiran distorsi spasial, mereka mengambil napas dalam-dalam sembari menganalisis area tersebut secara spiritual dan visual. Kepadatan energi di sini jauh lebih kuat daripada rata-rata area yang kami lalui di Uzira. Selain itu, gravitasinya 10 kali lebih kuat, yang berarti akan lebih sulit bagi para penguasa kelompok untuk terbang melewati area ini. Tiolos menganalisis medan. Untungnya, sepertinya tidak ada orang lain di sekitar sini selain kita. Salah satu dari mereka berpikir, itu tampaknya merupakan warisan kuno, kata Weni kepada kelompok itu, tampak lebih santai daripada rekan-rekan penjelajahnya. Dunia kultivasi bisa jadi repetitif. Kemanapun Anda pergi, para ahli khawatir tentang kematian dan akan meninggalkan jejak abadi mereka. Inilah yang kami sebut warisan, tempat yang menyimpan kenangan dan satu percikan terakhir dari makhluk unik dan kuat yang ada atau pernah ada. Kamu yakin akan hal itu? Tanya Mali. Benar sekali. Apakah Anda melihat benda-benda berkilau ini di beberapa lokasi di sini? Masing-masing adalah inti dari ujian yang ditinggalkan oleh pencipta dimensi ini. Jadi tempat ini adalah kesempatan bagi kita untuk memenangkan hadiah dan semacamnya. Minos menatap wanita di sebelahnya. Hadiah? Tidak juga. Warisan di Zokaro lebih tentang peluang. Mendapatkan artefak di tempat ini akan sulit. Namun, ada kemungkinan beberapa dari kita akan dapat mewarisi teknik, pengetahuan, dan bahkan peluang untuk berkultivasi dalam ujian ini.
Bagaimanapun, dengan dimensi yang kaya energi seperti itu, setiap orang akan dapat berkultivasi lebih cepat di sini. Ketika dia selesai berbicara, seluruh anggota kelompok memasuki distorsi spasial. Masing-masing dari mereka terkejut dengan perbedaan antara tempat ini dan hutan sebelumnya, tetapi juga membutuhkan waktu untuk pulih dari efek distorsi spasial. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2708, terjebak di dimensi lain. Kelompok tersebut memahami di mana mereka berada dan apa saja warisan umum di Uzira, berdasarkan penjelasan Weni dan Walkas. Begitu mereka memastikan bahwa mereka adalah satu-satunya makhluk hidup di dalam ruang ini, yang luasnya setara dengan kerajaan spasial yang diwarisi Minos dari Henricus Longus. Mereka mengembalikan kedua mayat itu ke dalam guci mereka. Belum saatnya membuang-buang waktu mereka yang terbatas. Minos menjaga kelompok itu tetap bersama, meskipun suasana hati rekan-rekannya berubah drastis saat mereka mulai memahami daerah itu dengan lebih baik. Mengikuti nalurinya, ia memimpin kelompok itu ke satu reruntuhan di kaki gunung, tempat sebuah altar kecil dan obelis berdiri di tengahnya. Begitu seluruh kelompoknya berhenti di dekat obelis, perubahan spiritual terjadi pada benda bercahaya di tempat itu, menampakkan wujud spiritual dalam tubuh humanoid. Ketika mereka melihat sosok wanita setinggi 4 meter dengan rambut hitam panjang terbentuk, mereka semua mengalihkan pandangan kepadanya, yang jelas-jelas penduduk asli Uzira. Ini adalah proyeksi spiritual, tetapi meski begitu, kelompok itu merasa seolah-olah mereka sedang berhadapan langsung dengan seorang pakar yang masih hidup di masa jayanya. Dengan aura tingkat 124 yang luar biasa. Sekelompok besar, begitu, kata sosok yang setengah transparan itu sembari mengamati lebih dari 20 orang, sambil mencatat kekhasan masing-masing dari mereka dalam benaknya. Sekelompok besar orang asing, menurutku. Hampir tidak ada penduduk asli planet asalku. Minos dan yang lainnya khawatir dengan kata-katanya. Meskipun dia berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan yang mereka ketahui, mereka memahaminya. Tanpa peduli bagaimana hal itu terjadi, mereka lebih tertarik pada kemana kata-katanya akan membawa mereka. Ketika tatapannya tertuju pada Minos, mata wanita besar itu menyipit. Kau, begitu. Tidak heran sekelompok penjajah dengan jumlah sebanyak itu telah tiba di benuaku. Minos tidak mengerti apa yang telah disadarinya, tetapi ia memperkenalkan dirinya. Senior, nama saya Minos Stuart. Saya penduduk asli dari dunia yang jauh, yang oleh penduduk asli disebut dunia spiritual. Saya tahu Uzira adalah benua yang tertutup bagi orang asing, tetapi kelompok saya tidak ada di sini dengan rencana untuk mengacaukan Uzira. Kami adalah para pembudidaya dengan rencana untuk mengolah dan memanfaatkan peluang lokal, dan hanya itu. Apa yang Anda inginkan dan apa yang Anda katakan pada dasarnya adalah hal-hal yang saling bertentangan. Mustahil bagi Anda untuk memanfaatkan apapun di sini tanpa menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan, katanya, tetapi suaranya tampaknya tidak menunjukkan keinginan kuat untuk menentangnya. Minos dan rekan-rekannya tidak putus asa, menyadari bahwa entah bagaimana mereka dapat mencapai kesepakatan di sana. Namun, karena kau telah menemukan pintu masuk ke dimensi Sakuku, kau pasti ditakdirkan menjadi wakilku di Uzira. Aku akan mempercayai hasil yang kau dan rekanmu dapatkan dari warisanku. Jika kalian berhasil melewati ujian ini, aku akan mengizinkan kalian untuk merasakan sendiri semua peluang yang dapat kalian raih selagi kalian berada di sini. Dan aku bahkan akan membuka pintu keluar dari dimensiku. Percayalah padaku, aku akan menepati janjiku ini. Akan tetapi, untuk melakukannya, kalian semua harus setuju untuk melewati setidaknya satu tantangan dari warisanku. Apa sebenarnya itu, senior? Tanya Tiolos. Dimensi kantong ini merupakan hasil dari bagian sejarah Uzira yang panjang dan jauh. Dulunya tempat ini merupakan markas salah satu pasukan terkuat di benua ini, yang telah hancur sejak lama. Markasnya memiliki 15 gunung, dan di setiap gunung terdapat satu faksi. Saat ini, hanya tersisa 15 reruntuhan, tetapi masing-masing memiliki tantangan dan peluangnya sendiri. Tempat di mana Anda berada adalah reruntuhan utama dan juga yang paling berbahaya. Peluang sebanding dengan bahayanya, jadi berhati-hatilah sebelum membuat pilihan. Tidak perlu melakukan satu tantangan saja. Jika salah satu dari Anda cukup berani untuk melakukan semuanya, silakan lanjutkan dengan pikiran ambisius Anda. Tidak perlu juga menyelesaikan semua tantangan sekaligus. Anda dapat melakukannya dengan lambat atau cepat. Itu pilihan Anda. Namun, aku mengharuskan setidaknya setiap gunung ditantang satu kali sebelum akhir waktumu di sini. Sampai kau memenuhinya, aku akan terus mengurungmu dalam dimensiku tanpa batas waktu. Dengan kata-katanya, distorsi spasial yang mereka lalui tertutup, menjebak mereka dalam ruang alternatif ini, mustahil untuk masuk dan keluar tanpa izinnya bahkan bagi para supremes tingkat tinggi. Yakin bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari tempat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi permainan yang ditinggalkan oleh wanita besar itu.
Dia selesai menjelaskan. Ruang di luar reruntuhan itu aman dan kau dapat menggunakannya untuk beristirahat, bercocok tanam, dan bahkan menjalani hidupmu jika kau memilih untuk tidak memenuhi semua persyaratanku. Tidak ada makhluk yang dapat membahayakanmu dan aku juga tidak akan bertindak melawanmu. Namun, saya ingin memperingatkan Anda. Anda tidak akan menemukan makanan atau apapun yang dapat dikonsumsi di luar reruntuhan. Jika Anda menginginkan air, tantanglah reruntuhan itu dan Anda akan mendapatkan kesempatan. Untuk menantang reruntuhan, cukup gunakan setetes darahmu pada struktur bercahaya di sekitar dimensi sakuku. Kau akan tahu bagaimana menghadapi setiap tantangan setelah ritual kecil ini. Dia selesai menjelaskan, sambil menunjuk ke obelis bercahaya di sebelahnya. Seberapa sulit tantangan tersebut, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tertarik untuk memanfaatkan peluang di sana, jadi untuk saat ini, meskipun khawatir, mereka tetap tidak terlalu khawatir akan tertahan di sana untuk waktu yang lama. Semua tantangan adalah untuk Supremes. Ungkapnya, membuat Minos dan rekan-rekannya yang terkuat pun merasakan sedikit lebih banyak tekanan di pundak mereka. Tantangan tingkat tertinggi, Minos tertawa getir mendengar hal itu. Sejauh kelompoknya belum mencapai tingkat itu, beberapa dari mereka masih memerlukan beberapa tahun kultivasi untuk mencapainya. Dan kalian tidak dapat menggunakan parasit di tubuh kalian. Aku merasakan energi yang mengganggu dari mereka yang membuatku sakit. Aku akan memastikan parasit kalian disegel saat kalian berhasil melewati tantangan kalian. Dengan kata-kata ini, dia mengakhiri presentasinya tentang situasi kelompok tersebut, meninggalkan mereka dalam posisi sulit yang merupakan warisan ini. Sepertinya kita harus menghabiskan waktu lama menyendiri di tempat ini. Gumam Abi dengan senyum hijau di wajah cantiknya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2709/15 tahun. Dalam sekejap mata, tahun ke-15 sejak kepergian kelompok Minos tiba bagi mereka yang tertinggal di Armans. Di markas besar serikat, segalanya tenang, tak ada kekacauan, tetapi hiruk-pikuk tempat itu setiap hari. Para anggota eksternal berjuang demi peluang untuk naik pangkat dan menjadi anggota internal, sementara yang terkuat berkultivasi demi mengejar tahap ke-12 dan impian semua orang di sana. Alam atas. Itulah kenyataan bagi para Supremes di Guild, sementara para Sovereign lebih fokus untuk mendapatkan promosi di Guild. Di tengah-tengah ini, Kendrick berada di posisi pemimpin faksi, mengawasi perkembangan rekan-rekannya. Selama 15 tahun, dia tidak banyak berubah. Kultivasinya tetap pada level yang sama seperti saat Minos pergi, normal bagi seseorang yang sudah berada di level tinggi tahap ke-11. Tanpa ayahnya yang mempercepat efisiensi kultivasinya, tentu saja akan memakan waktu beberapa dekade bagi dia dan semua orang di keluarganya dan faksi untuk membuat kemajuan menuju akhir tahap ke-11. Namun, mereka yang datang dari dunia spiritual bersenang-senang selama periode ini, suatu tanda bahwa kultivasi mereka masih rendah menurut standar setempat. Menghadapi kakek buyutnya, Kendrick berada di aula penegakan hukum berbicara tentang keluarga dan faksi, tentang anggota kelompok yang perlahan-lahan melakukan perjalanan individu keluar dari Examire. Bagaimana kabar Sikok dan Aurae, kakek buyut? Kendrick bertanya kepada pria berambut putih dan berjanggut panjang yang duduk dengan nyaman di depannya. Oswald kini menunjukkan puncak kultivasinya yang agung di level 106, yang jelas mendekati terobosannya ke level 107. Ia menatap mata Kendrick dan berkata, keduanya seharusnya baik-baik saja. Mereka masih jauh dari markas untuk menjalankan misi masing-masing, tetapi mereka akan segera kembali dengan lebih kuat. Aurae seharusnya mencapai level 108 dalam waktu singkat. Dia benar-benar beradaptasi dengan sangat baik dengan Zokaro dan membuka potensi elfnya. Mengenai naga itu, dia seharusnya tidak butuh waktu lama untuk mencapai level 107. Dia mungkin akan maju sebelum aku. Senang mendengarnya. Saat mereka menjadi penguasa tingkat tinggi, peluang kita akan meningkat. Untuk saat ini, kita akan membiarkan mereka melanjutkan tindakan masing-masing saat mereka menjadi lebih kuat. Dalam faksi seperti mereka, yang bahkan memiliki Supreme level 115, Sovereign level menengah kelompok itu tidak begitu relevan dalam jangka pendek. Apa yang dapat mereka tambahkan hanya sedikit. Yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah potensi mereka untuk suatu hari mencapai akhir tahap ke-11 dan akhirnya menjadi lebih penting bagi faksi. Kendrick menatap masa depan sambil mengikuti kemajuan rekan satu timnya. Berbicara tentang penguatan, Lizzie telah mencapai level 105, sementara 4 rekan lainnya, penduduk asli dunia spiritual yang sebelumnya berada di level 105, telah naik ke level 106. Oswald menambahkan satu-satunya kemajuan yang telah dicapai kelompoknya dalam beberapa tahun terakhir. Kendrick telah berdiskusi dengan kelompok itu tentang perbaikan setiap 5 tahun. Sementara itu, ia jarang bertanya tentang kekuatan anggota faksinya dan biasanya hanya akan tahu tentang hal seperti ini jika orang-orang ini tinggal bersamanya setiap hari. Namun, sebagian anggota faksi berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu yang lama, sedangkan sebagian lainnya terus-menerus berada di luar markas,
atau bahkan di area di luar serikat. Berbicara tentang hal-hal ini dengan Oswald hari ini, Kendrick mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana keadaan membaik bagi penduduk asli dunia spiritual yang terakhir bergabung dengan mereka di Zocaro. Setelah beberapa saat, Oswald menyentuh subjek lain yang menjadi minat bersama. Kudengar Maximilian telah meninggalkan pengasingannya. Oswald menatap Kendrick dengan pandangan menggoda. Kendrick mengangguk sebagai konfirmasi, karena sudah diberitahu tentang hal ini. Maximilian saat ini berada di level 111. Dia meninggalkan gua kultivasinya 11 hari yang lalu dan segera meninggalkan markas ketika dia memulai misi eksternal. Sambil tersenyum, Kendrick mengatakan apa yang dipikirkannya tentang perilaku ini. Dia jelas menghindari kita. Dia tahu ayahku tidak ada di sekitar, tetapi dia sadar bahwa kita sudah cukup merepotkan baginya. Jadi, saya tidak akan terkejut jika kita tidak banyak melihatnya sampai dia mencapai akhir tahap ke-11. Oswald sudah berpikir sama setelah mendengar rumor tentang Maximilian. Beberapa rekan setim kami membencinya lebih dari yang dia tahu. Mungkin dia harus menjauh. Vico telah mengesampingkan masalah perang sebelum Perang Dunia. Namun, ia melakukannya karena menghormati Minos saat mereka tiba di Zocaro dan kekuatan Maximilian yang lebih besar darinya. Namun, orang lain di Zocaro sekarang dan yang akan datang dari dunia spiritual dalam beberapa dekade mendatang mungkin tidak bereaksi terhadap situasi tersebut dengan cara yang sama. Banyak yang kehilangan keluarga dan sekte karena mereka dilemahkan oleh perang yang dimulai oleh Maximilian. Jika mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam, banyak yang akan melakukannya. Meskipun Kendrick tidak menginginkan masalah seperti ini, ia tahu ia tidak bisa sepenuhnya membatasi keinginan rekan-rekannya. Di dalam guild, mereka tentu akan mematuhi peraturannya. Namun begitu di luar, apapun bisa terjadi, termasuk situasi yang membawa masalah ke dalam guild. Itulah satu-satunya kekhawatirannya saat ini. Bahwa rekan-rekannya sendiri akan berusaha menyelesaikan konflik lama di dunia spiritual di Zocaro dan dengan demikian menimbulkan masalah lokal bagi faksi tersebut. Mari kita awasi mereka yang bukan keluarga. Kendrick menasihati kakek buyutnya, beberapa dari mereka akan kembali ke dunia spiritual dalam beberapa dekade dan membawa orang-orang dari kelompok mereka sendiri. Kita harus mengawasi mereka dan tindakan mereka. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya. Kami akan menjaga ketertiban dan keharmonisan serikat sampai ayahmu kembali. Sambil berkata demikian, Oswald bangkit dan pergi, meninggalkan Kendrick sendirian. Kendrick menatap keluar jendela kantornya, melihat langit kemerahan Zocaro menghadap ke barat. Mengingat sudah lama sekali sejak kelompok itu pergi, kalian pasti sudah berada di Uzira selama beberapa tahun sekarang. Ia memikirkan ayahnya dan anggota kelompok lainnya, bertanya-tanya seperti apa situasi bagi mereka yang dikirim dari Armans. Para tetua serikat jarang menyinggung masalah Minos dan Uzira dalam beberapa tahun terakhir, karena mereka semua sadar bahwa butuh waktu berabad-abad untuk menghasilkan hasil. Namun, kadang-kadang Kendrick dan penduduk asli dunia spiritual lainnya memikirkan situasi kelompok itu. Namun, saat yang lain merasa percaya diri, Kendrick berpikir bahwa ayah dan ibunya pasti menjadi lebih kuat di suatu tempat. Ia segera kembali ke urusannya yang lebih mendesak. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2710, situasi di dimensi Saku. Kembali ke dimensi kantong yang Minos dan kelompoknya temui sebelumnya, 25 tahun telah berlalu bagi kelompok tersebut sejak mereka memasuki tempat ini yang didominasi oleh fragmen level 124. Seperti yang dijanjikan oleh pecahan itu, di luar reruntuhan daerah pegunungan yang gersang ini, tidak ada bahaya bagi kelompok itu. Wanita itu tidak bertindak melawan mereka, dan mereka yang tetap tinggal di luar reruntuhan itu telah menjalani masa-masa damai selama bertahun-tahun. Sekarang kelompok itu dipisahkan di pinggiran daerah pegunungan ini, dengan beberapa kamp sementara kecil di berbagai puncak di wilayah tersebut. Di beberapa tempat tersebut, orang-orang bermeditasi dalam keheningan di dalam tenda masing-masing, sementara di tempat lain, orang-orang melatih keterampilan dan teknik mereka, atau sesekali mengobrol, makan, dan bersantai sebentar. Meskipun lokasi ini tidak memiliki makanan untuk dikumpulkan atau diburu, kelompok seperti mereka selalu membawa makanan. Terlebih lagi, pada tingkatan mereka saat itu, mereka makan lebih banyak untuk bersenang-senang, untuk bersantai dan menghibur diri sendiri, daripada karena kebutuhan biologis yang tidak lagi mereka miliki. Namun, momen-momen percakapan ini tidak begitu umum. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok tersebut hanya berbicara satu sama lain dalam latihan pertarungan antar anggota. Yang cukup sering mereka lakukan selama periode tersebut, atau ketika seseorang memulai atau menyelesaikan tantangan di reruntuhan di sekitarnya. Para penguasa dalam kelompok itu telah berfokus untuk mencoba meningkatkan kemampuan mereka untuk mengikuti ujian area, tetapi saat ini, para penguasa tertinggi dalam kelompok itu telah memulai usaha mereka. Fragmen jiwa level 124 telah membantu mereka untuk mengklasifikasikan setiap reruntuhan berdasarkan tingkat kesulitan dan kelompok itu pun memulai tantangan. Mulai dari reruntuhan yang paling mudah hingga yang paling sulit.
6 orang telah bergabung dalam tantangan selama bertahun-tahun, termasuk Minos, Tiolos, Wolfar, Flexfolk, Nar, dan Leger. Para Supremes lainnya dalam kelompok tersebut tengah bersiap setelah menerima laporan awal dari Tiolos dan Minos. Bahkan reruntuhan yang paling lemah pun dapat membahayakan nyawa para Supremes tingkat rendah. Oleh karena itu, kelompok tersebut berupaya menjadi lebih kuat sebelum melanjutkan menghadapi tantangan. Namun, dari ke-6 orang yang mencoba tantangan tersebut, Minos dan Tiolos telah melewati 3 reruntuhan, sementara 2 raksasa bersaudara telah mengunjungi 2 di antaranya. Nar dan Leger baru saja menyelesaikan reruntuhan yang paling mudah dan saat ini sedang bersiap untuk menantang reruntuhan kedua. Pecahan jiwa itu memberitahu mereka bahwa mereka dapat menguji kekuatan mereka di setiap reruntuhan jika mereka mau. Meskipun mereka telah mencapai hal yang paling minimum, mereka ingin menguji lebih banyak lagi. Setelah Minos dan Tiolos berhasil melewati 3 reruntuhan, mereka memperoleh keterampilan baru, kedekatan spiritual, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Mereka belum meningkatkan level atau kualitas fisik mereka, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada saat mereka memasuki tempat ini. Karena itu, mereka semua bertujuan untuk menguji batas kemampuan mereka di reruntuhan itu semampu mereka. Namun, mereka tidak akan mengambil risiko dengan bodoh. Reruntuhan itu memiliki bahaya yang dapat membunuh Supremes, jadi kelompok itu juga bersikap hati-hati. Pada saat itu, Abi dan Gloria sedang duduk di atas sebuah batu, mengamati sekeliling area hitam tempat mereka berada. Mereka tidak memiliki pemandangan yang bagus untuk dilihat. Tetapi setelah lebih dari 2 tahun berkultivasi dalam pengasingan, yang terasa seperti 15 tahun baginya. Karena kekuatan Minos, mereka meluangkan waktu sejenak untuk mengamati rekan-rekan mereka berlatih dan bermeditasi di sekitarnya. Kelompok penguasa mereka telah menyusut seiring dengan kemajuan 4 individu dalam 25 tahun tersebut. Sementara itu, beberapa penguasa level 115 hampir mencapai level 116, yang mereka anggap perlu untuk menantang kehancuran pertama dengan aman. Abi dan Gloria hampir mencapai terobosan berikutnya, tetapi mereka masih jauh dari hari ketika mereka akan mengikuti ujian. Dengan kultivasi yang hanya mencapai level 111, mereka harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertaruhkan tempat ini. Sepertinya kita akan dipaksa untuk tinggal di sini sampai kita menjadi yang tertinggi. Gloria mendesah memikirkan hal itu. Kurasa tidak. Kami telah menyerap banyak peluang selama bertahun-tahun, senjata yang dapat diserap, peluang untuk meningkatkan fisik kami juga memiliki teknik tingkat tertinggi, DSB. Kami mungkin akan dapat menantang salah satu tempat itu saat kami berada di antara level 113 dan 114. Abi tidak setuju dengannya saat dia melihat ke arah Ruth yang sedang menyendiri. Tapi sepertinya kita akan berada di sini selama 1 abad penuh. Rekan-rekan kita di Okia harus menunggu lebih lama dari yang kuduga. Kita baru saja memasuki Uzira dan kita akan terjebak selama ini. Gloria memejamkan mata saat mendengarkan saudara perempuannya diharam dan berkata dengan sedikit lebih optimis, saya melihat itu sebagai hal yang positif. Pecahan jiwa itu ingin menjebak kita selama sisa hidup kita di tempat ini. Namun yang akan dicapainya hanyalah menjaga kita tetap aman sampai kita cukup kuat untuk melakukan perjalanan melalui Uzira. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dimensi ini dan saat itu kita akan lebih siap menghadapi tantangan Uzira. Yah, aku tidak bisa tidak setuju dengan itu. Abi menatap wanita berambut merah di sebelahnya. Apa yang terjadi kalau Minos maju sementara itu? Tanyanya sambil melihat ke arahnya. Minos sedang bermeditasi di sebuah tenda dekat tenda mereka, dekat dengan Ruth. Ia akan terbangun dari kondisinya dalam 2 tahun lagi, ketika ia bermaksud untuk menantang reruntuhan keempat, yang telah dimasuki Tiolos beberapa minggu lalu, dan masih ada di sana. Gloria mengerti bahwa kemajuan yang dipertanyakan Abi mengacu pada kemajuan ke tahap ke-12 Minos, dan berkata, kurasa tidak. Kalau tidak, kita akan berada di sini lebih lama dari yang kita rencanakan. Tapi bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan menjadi masalah, selama kita dapat mempertahankan situasi kita saat ini. Mereka akan segera mengakhiri pembicaraan ini dan memfokuskan waktu untuk melatih teknik dan keterampilan mereka. Tanpa dapat menggunakan keuntungan dari kultivasi dengan efek temporal sense hingga Minos menyelesaikan kultivasinya. Mereka bermaksud menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk bertarung satu sama lain dan para sahabat yang mereka miliki. Waktu terus berjalan bagi mereka, dengan semakin banyak orang merasa siap untuk mengejar peluang mereka di reruntuhan area tersebut, sementara yang lain akan menjelajah lebih dalam. Tak lama kemudian Tiolos akan menyelesaikan petualangannya dan Minos akan mencapai akhir persiapannya untuk menghadapi reruntuhan keempat dan kelima di area tersebut secara berurutan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.